Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Syafutri. Saya akan menceritakan tentang legenda Batu Gantung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri dan seorang anak perempuannya yang cantik jelita yang bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga tergolong sebagai anak yang rajin. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan kekasihnya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang biaya pernikahannya dengan Seruni. Danau Toba dan batu-batu di sini akan bersaksi. Karena aku tunggu kamu di sini, Sidoli. Kamu berjanji kepada aku, kamu akan kembali lagi. Ini aku berjanji akan menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Kerjaan ayah Seruni selain berladang, ayah Seruni juga nelayan ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya hingga ayah Seruni terjelit utang yang sangat banyak dan gak sanggup membayarnya lagi. Hutang kau udah sangat banyak, seharusnya kau harus membayarnya. Jika kau tidak membayarnya, kau harus menjodohkan putri kau dengan anakku. Tunggu dulu, aku harus bicara dulu sama ibunya Seruni. Bisa, kau sudah berjanji. Kau tahu kan akibatnya kalau kau melanggar janjimu? Ayah Seruni pun bingung, tapi tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan putrinya dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengarkan ayahnya bicara dengan ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni pun menangis mendengarkan cerita ayahnya dengan ibunya perihal perjodohannya. Ia pun teringat dengan janjinya kepada Sidoli. Bagaimana kalau Seruni tidak setuju dengan perjodohan ini? Ini harus setuju dengan perjodohan ini, kalau tidak kita akan dalam bahaya. Harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendiri ke ladang karena kedua orang tuanya sedang ada perlu di desa tetangga. Ia hanya ditemani oleh seekor anjing peliharaannya yang bernama si Toki. Namun, sampainya di ladang, Seruni hanya duduk-duduk termenung sambil memandangkan indahnya Danau Toba. Sementara anjingnya si Toki ikut duduk di sampingnya sambil menatap wajahnya majikannya yang tampak seperti sedang menghadapi masalah. Sesekali menggonggong mencuri perhatian Seruni, namun Seruni tetap melamun dengan kesedihannya. Aku sedang sedih, aku bingung. Ayahku menjodohkan aku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah mempunyai kekasih lain. Jika aku tidak menuruti ayahku, ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku akan mengecewakan Sidoli. Aku harus bagaimana, Toki? Ini berjalan terus ke Danau Toba. Toki pun ikut kemana saja majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat. Menuju tebing Danau Toba, ia berulang kali menggonggong kepada majikannya. Sampai di tebing Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terjatuh di dalam lubang yang sangat dalam. Membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada si Toki, anjing kesayangannya. Tolong Toki, tolong Toki. Berapat batu. Sadari, dinding batu makin lama semakin merapat hingga mengimpit tubuh Seruni. Kondisi majikan yang semakin tidak ketolong,
Akhirnya si Toki berlari pulang. Tiba-tiba terdengar suara yang gemuruh dan guncangan besar membuat lubang perlahan-lahan rapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang ada di dalam lubang akhirnya terimpit dan tidak dapat diselamatkan lagi. Setelah guncangan berakhir, lubang itu yang gemuruh itu muncul tubuh seorang gadis yang berubah menjadi batu. Masyarakat terus sempat menyebutnya Lenggeda Batu Gantung.